kita sekolah minggu. Yuk. Niel, ayo kita sekolah minggu. Ayo. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan sekolah minggu. Tolong pimpin, tolong sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ayo yang di rumah, kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama, boleh menyembah Engkau, menyiapkan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mau satukan hati kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersuka cita bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Adik-adik semua, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan pujian ini bagi Tuhan. Yesus datang segera ke dalam dunia ini. Dia berjanji akan datang membawa keselamatan yang kekal. Siapkan dirimu menyambut kedatangannya. Yesus dalam hidupku, juru selamatku. Aku kan sedia menyambut kedatangannya. Datanglah Yesusku, Mesias Rajaku. Yesus datang segera ke dalam dunia ini. Dia berjanji akan datang membawa keselamatan yang kekal. Siapkan dirimu menyambut kedatangannya. Yesus dalam hidupku, juru selamatku.
Mesias Rajaku. Datanglah Yesusku, Mesias Rajaku. Datanglah Yesusku, Mesias Rajaku. Jadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Haleluya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, Sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan bersyukur buat segala penyertaan-Mu atas ibadah online saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi setiap hati kami anak-anak-Mu, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan buat anak-anak Tuhan, dan boleh berbuah di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah siap dengar firman Tuhan minggu ini? Kalau sudah siap, jangan lupa Alkitabnya juga disiapkan dan buku catatan. Ingat juga ayat hafalan minggu ini. Nah, sekarang kita akan bahas firman Tuhan tentang cara untuk mendapat perlakuan spesial dari Allah. 2 minggu lalu kita sudah bahas cara mendapat perlakuan spesial dari Allah. Yang pertama, dengan tidak serupa dengan dunia. Yang kedua, melayani Tuhan. Saat ini kita akan bahas cara untuk mendapat perlakuan spesial dari Allah dengan siap menanti Yesus datang. Kita mau buka dalam Matius 24 ayat yang ke-44. Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mungkin adik-adik akan bertanya, gimana Kak cara mendapat perlakuan spesial dari Allah? Yang pertama, caranya adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti menuruti apa yang ada dalam firman Tuhan. Kalau sudah tahu benar,
harus dilakukan, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat kesalahan. Yang kedua, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Kenapa kita harus hidup dalam suci dan kesalehan? Karena waktu Tuhan datang seperti waktu pencuri. Kita mau buka dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ketika kita hidup dalam kesucian dan kesalehan, maka Tuhan itu akan berkenan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bersahabat dengan Allah. Siapa sih yang gak mau bersahabat dengan Allah? Allah yang mempunyai surga dan dunia ini dan segala isinya. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang setia menantikan Tuhan Yesus datang. Ketika kita menantikan Tuhan Yesus datang, ingat, ada upah yang Tuhan Yesus berikan, yaitu adalah mahkota kehidupan. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa biar firman Tuhan ini termeteraikan dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan mengajarkan kepada anak-anak-Mu untuk tetap setia menantikan Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Jadikan anak-anak-Mu menjadi anak yang hebat Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes 12 ayat 26b. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa yang melayaniku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Makasih.
kasih. Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Shalom, selamat pagi. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Alkitab. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Saya siap melayani Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terima kasih. Dadah. 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa. Amin. 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, dan disitulah pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. 12 ayat 26. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Wah, sangat luar biasa firman Tuhan pada hari ini anak-anak. Ayo, apa judul firman Tuhan hari ini? Siapa tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, siap menanti Yesus datang. Ayo, bagaimana caranya menanti Yesus datang? Anak-anak sekolah minggu harus hidup benar. Kedua, anak-anak harus hidup suci. Ketiga, anak-anak harus hidup bersahabat dengan Tuhan Yesus, supaya anak-anak mendapat berkat yang spesial dari Tuhan Yesus, yaitu mahkota kehidupan Tuhan sediakan buat anak-anak yang siap sedia menanti Yesus datang kali kedua. Sebelum Tante mengajak anak-anak untuk berdoa, Tante mau menyapa anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Steffi, apa kabar? Angel, Arka, Jojo, Andre, Rizky, dan anak-anak yang lain. Semoga sehat selalu. Haleluya. Mari anak-anak,
Tante ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Bapak Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pimpinanmu di dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Kami percaya firman-Mu tumbuh berbuah di hati anak-anak sekolah minggu, supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang boleh spesial di mata-Mu Tuhan, yang siap sedia untuk menanti kedatangan-Mu kali kedua. Ajar anak-anak sekolah minggu senantiasa terus hidup benar di hadapan-Mu, hidup suci di hadapan-Mu, dan senantiasa Tuhan terus hidup semakin bersahabat dengan Engkau, supaya mahkota kehidupan Tuhan sediakan buat anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau akan terus memberkati pekerjaan orang tuanya. Apapun yang dibutuhkan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mencukupkan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat anak-anak sekolah minggu. Bahkan Tuhan, Engkau akan terus Tuhan membungkus anak-anak sekolah minggu dengan darah-Mu yang kudus, supaya anak-anak sekolah minggu dijauhkan dari virus-virus corona. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi anak-anak dimanapun mereka berada. Berikan sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin.